Well, in today's video, I'm gonna share with you about how to use gerund. Hai warga beringgris, welcome to today's lessons. How are you doing guys? Semoga kalian hari ini baik-baik aja ya. Well, in today's video, I'm gonna share with you about how to use gerund. But as always, before we get to the video, don't forget to like and subscribe to this channel if you haven't subscribed already. And don't forget to click the notification bell so you can always get notified whenever I upload a new video to this channel. Okay guys, without any further ado, let's get started. Okay guys, sebelum gue bahas lebih lanjut mengenai si gerund ini, gue mau kasih 3 contoh dulu ya. Contoh yang pertama adalah drinking water is healthy. Minum air putih adalah menyehatkan. Contoh yang kedua adalah I'm drinking water. Saya sedang meminum air putih. Contoh yang ketiga adalah is this drinking water? Apakah ini air minum? Nah guys, dari ketiga contoh kalimat tadi, ketiganya memiliki verb ing, yaitu kata drinking. Tapi menurut kalian nih guys, mana dari ketiga contoh kalimat tadi yang merupakan contoh gerund? Yap, betul banget guys. Contoh nomor 1. Drinking water is healthy. Minum air putih adalah menyehatkan. Karena contoh nomor 2 itu merupakan contoh present continuous. Sedangkan contoh nomor 3 itu merupakan adjective. Jadi drinking tersebut merupakan adjective untuk menjelaskan air minum. So guys, let's take a look why number 1 example is a gerund. So, what is a gerund? Playing, singing, dancing, eating, writing, typing, and many more. I think you get the idea ya. Jadi gerund adalah infinitive verb plus ing. Gerund adalah kata kerja dasar ditambahkan ing, yang fungsinya adalah untuk menjelaskan noun alias kata benda. Jadi di dalam bahasa Inggris, ketika kita ingin mengubah kata kerja menjadi kata benda, maka kita perlu menambahkan ing. Jadi verb ing sebagai gerund untuk menjelaskan kata benda. They look like continuous, but it's actually totally different. Karena verb ing untuk continuous itu memang benar-benar ditujukan sebagai kata kerja ya. Sedang, sementara verb ing untuk gerund adalah ditujukan sebagai noun atau kata benda. So, biar lebih paham, let me give you another example. I avoid eating spicy food. Saya menghindari makan pedas. Terus contoh yang lain, I avoid to eat spicy food. Saya menghindari untuk makan pedas. Nah guys, kira-kira dari kedua contoh tadi, menurut kalian mana yang benar nih guys, secara structure grammar? Memang dari kedua contoh ini terdengar agak membingungkan ya, karena both sebenarnya nggak terlalu salah-salah banget sih ya. Tapi kalau kalian sering mendengar native speaker ngomong, atau kalian sering ngomong sama native speaker, pasti kalian bakalan lantang jawab dengan satu tarikan nafas kalau contoh nomor 1 itu adalah benar secara structure, yaitu I avoid eating spicy food. Saya menghindari makanan pedas. Karena kenapa? Karena setelah avoid itu mesti diikuti gerund alias verb ing. Well, nggak ada aturan baku memang, cuman native speaker ya menggunakannya seperti itu. Jadi ada beberapa kata-kata tertentu dan kata kerja tertentu memang mesti diikuti yang namanya si gerund ini. Agak membingungkan memang, tapi cara satu-satunya ya menurut gue ya kalian mesti rajin-rajin dengerin atau nontonin native speaker ngomong. Entah itu melalui YouTube, atau nonton film-film bahasa Inggris, atau dengerin lagu-lagu berbahasa Inggris. Supaya lama-kelamaan ya kalian melatih listening kalian dan melatih pendengaran kalian gimana sih native speaker menggunakan grammar ini. Tapi tenang guys, karena hari ini gue udah coba rangkumin kapan kita harus menggunakan si gerund ini atau kapan sih si gerund ini berfungsi dalam bahasa Inggris. Jadi ada 4 nih guys, kapan kita harus menggunakan si gerund ini. Yang pertama, gerund can function as subject. So, for example, misalnya kayak gini. Smoking causes lung cancer. Merokok dapat menyebabkan kanker paru-paru. Jadi si smokingnya ini adalah gerund yang dia sebagai subjek. Function yang kedua adalah gerund can function as
complement of to be. Misalnya contohnya kayak gini. The hardest thing about learning Russian is memorizing the vocabulary. Hal yang paling sulit atau hal yang tersulit dari belajar bahasa Rusia adalah ngapalin kata-katanya. Ngapalin kosakatanya. Jadi, is adalah to be, sedangkan memorizing itu adalah gerund. Jadi, si gerund ini berfungsi sebagai complement to be. Function yang ketiga, gerund can function after preposition. Misalnya contohnya kayak gini. Can your brother count to 10 without looking his finger? Bisakah saudaramu menghitung sampai 10 tanpa melihat jari? Jadi without adalah preposition dan looking adalah gerundnya. Jadi after preposition. Without looking. Function yang keempat, gerund can function after phrasal verb. Contohnya misalnya kayak gini. I ended up buying a new smartphone. Gue udahan lah beli smartphone baru. Jadi ended up adalah phrasal verb dan buying adalah gerundnya. Jadi si gerund ini berfungsi setelah phrasal verb. Nah guys, tapi selain dari keempat fungsi tadi, gerund juga biasanya mengikuti kata-kata tertentu atau verb atau kata kerja tertentu. Kayak contohnya tadi, avoid, terus juga mengikuti kata stop, enjoy, always, dan lain sebagainya. Oke guys, mestinya kalian udah cukup paham ya dengan si gerund ini, atau masih belum? Oke, kalau gitu gue coba kasih contoh lagi ya. Contohnya misalnya kayak gini ya, I like walking to school. Gue suka berjalan ke sekolah. Contoh yang kedua, I'm walking to school. Gue sedang berjalan ke sekolah. Jadi contoh yang pertama itu adalah contoh gerund, sedangkan contoh yang kedua adalah contoh present continuous. Jadi kelihatan banget kan bedanya mana yang gerund atau sebagai noun dan mana yang benar-benar sebagai kata kerja. I like walking. I, subjek, like-nya verb, dan walking adalah objek atau noun atau gerund. To school, adjective. Sedangkan contoh yang kedua, I'm walking to school. Saya sedang berjalan ke sekolah. Jadi walking-nya di situ benar-benar adalah kata kerja. Dia memang sedang berjalan ke sekolah. Jadi intinya guys, gerund adalah verb ing, verb dasar ditambahkan ing, yang fungsinya untuk menjelaskan noun atau kata benda, sedangkan verb ing pada continuous itu memang fungsinya benar-benar sebagai kata kerja. Mungkin buat make sure kalian bisa pakai cara gue guys. Jadi gue biasanya untuk make sure apakah verb ing-nya itu gerund atau bukan, biasanya gue mengganti verb ing-nya tersebut dengan noun atau kata benda lain. Tahu kan ya noun atau kata benda lain kayak misalnya buku, kursi, meja, cermin, kulkas, sisir, pizza, dan lain sebagainya. Jadi misalnya kita aplikasikan ke contoh yang tadi ya. I like walking. Saya suka berjalan. Nah, coba kita ganti si verb ing atau walking-nya tersebut dengan noun atau kata benda lain. Misalnya kita ganti dengan pizza. I like pizza. Gue suka pizza. Nah, jadi kalau misalnya ketika kita ganti si verb ing-nya tersebut dengan noun atau kata benda lain, dan itu masuk ke kalimat tersebut, maka sudah bisa dipastikan kalau verb ing tersebut adalah gerund, guys. Gampang banget kan ya, guys? Oke, guys. You know what? That's it for today's lessons. You've done a fantastic job today. So, now I'm gonna ask you to leave an example in the comment section about gerund. Please make sure it is not continuous example or even adjective example. I'm so happy today that you are here to watch this video. And if you find this video is useful for you, don't forget to give me a thumbs up and subscribe to this channel. I'll see you guys very soon for another video. Bye bye!